Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayang Bella Amalia dari Universitas Pakuan Bogor, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Yuyun Elizabeth MPD. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan, terdiri dari definisi, karakteristik, keunggulan, tantangan, dan juga fungsinya. Untuk kita mengetahui lebih lanjut dan jelas, mari kita tonton videonya. Stay for watching! Jadi, inovasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu inovasi dan juga pendidikan. Inovasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan. Jadi, inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa invention maupun discovery. Nah, untuk invention itu sendiri merupakan suatu pembaharuan yang memang baru adanya. Sedangkan untuk discovery merupakan suatu pembaharuan yang sudah ada sebelumnya, tetapi jarang orang banyak ketahui. Maka dari itu, untuk discovery itu sendiri, kita dapat mengembangkan pembaharuan tersebut. Nah, untuk pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilihat dari setiap orang. Pendidikan itu dibutuhkan sebagai alat untuk penunjang pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi inovasi pendidikan merupakan suatu pembaharuan dalam bidang pendidikan. Jadi, pengertian dari inovasi pendidikan itu sendiri merupakan suatu perubahan yang baru bersifat kualitatif, berbeda dari sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan demi mencapai tujuan pendidikan. Ada pula contoh dari inovasi pendidikan. Ada 3 nih. Yang pertama, sumber daya manusia. Contoh dari sumber daya manusia yaitu seperti guru yang mengikuti PPD atau pendidikan profesi guru, diklat, dan seminar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, pengembangan fasilitas pendidikan di sekolah, seperti pengembangan sarana dan prasarana. Yang ketiga, inovasi manajemen di sekolah. Hal ini dilakukan agar sistem pendidikan dan kurikulumnya tertata dengan rapi. Setelah kita mengetahui pengertian dari inovasi pendidikan, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu baru. Baru di sini yakni berbeda dari hal sebelumnya, karena sudah kita ketahui pengertian dari inovasi yaitu pembaharuan. Yang kedua yaitu kualitatif. Kualitatif di sini berarti peningkatan nilai guna dan tambah pada peningkatan mutu. Dan yang ketiga, hal, yaitu mencakup berbagai komponen dan aspek dalam pendidikan, baik berupa ide, praktik kerja, dan juga hasilnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada unsur kesengajaan. Hal ini dilaksanakan secara terencana, karena inovasi pendidikan dilakukan karena ada suatu masalah yang harus diperbaiki untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana, dan juga prasarana. Yang keenam yaitu tujuan. Tujuan di sini mempunyai sasaran dan juga hasilnya. Nah, setelah kita membahas pengertian, karakteristik, sekarang kita membahas mengenai keunggulan inovasi pendidikan. Keunggulannya yaitu untuk meningkatkan peran siswa dengan optimal dalam memberikan masukan ataupun ide-ide kepada guru dalam proses pembelajarannya. Setelah kita bahas mengenai keunggulan dari inovasi pendidikan, inovasi pendidikan juga mempunyai beberapa tantangan. Di antaranya, yang pertama,
ada sumber daya manusia yang cerdas dan unggul. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan masyarakat yang bermutu. Yang ketiga, yaitu ada kelengkapan sarana dan juga prasarananya. Yang keempat, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kelima, yaitu ada modernisasi. Nah, untuk modernisasi itu sendiri mempunyai beberapa ciri atau poin, yaitu pertama ada terbuka pada pengalaman baru, selanjutnya ada selalu siap menghadapi perubahan sosial, berpandangan mindset yang luas, dorongan rasa ingin tahu yang tinggi, lalu ada juga berorientasi pada masa depan, lalu mengoptimalkan kemampuan akal pikiran, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan technical skill, human skill, dan juga konsep skill. Pasti kalian sudah tahu kan mengenai technical skill, human skill, dan juga konsep skill. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketiga skill tersebut. Yang pertama ada technical skill. Contoh dari technical skill yaitu guru memiliki teknik mengajar yang baik. Yang kedua ada human skill, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi seseorang. Dan yang ketiga yaitu ada konsep skill, yaitu konsep kehidupan. Nah, sudah saya jelaskan tadi dan sebutkan ada beberapa poin dari tantangan inovasi pendidikan. Salah satunya ada modernisasi. Sebagai manusia yang modern, kita harus memiliki 7 nation and character building, yang diantaranya yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, bersatu dan bergotong royong. Yang ketiga, menghargai kemajemukan. Yang keempat, mencintai perdamaian. Yang kelima, pantang menyerah dan terus mengejar prestasi. Yang terakhir yaitu selalu berpikir positif. Nah, setelah menjelaskan pengertian, karakter, keunggulan, dan juga tantangan, yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi dari inovasi pendidikan. Untuk mengetahui fungsi dari inovasi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsinya, yaitu untuk menghadapi persoalan umum dan menghadapi persoalan pendidikan. Persoalan umum berupa tuntutan globalisasi dan modernisasi. Dan untuk persoalan sistem pendidikannya itu sendiri, baik dalam hal kurikulum atau aspek lainnya secara keseluruhan dalam input proses dan output dari sistem pendidikan itu sendiri. Nah, itu dia materi inovasi pendidikan yang sudah kita bahas. Ada definisi, karakteristik, keunggulan, tantangan, dan juga fungsi-fungsinya. Semoga video yang sudah kita tonton bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.